pandemi sudah mengguncangkan banyak pelayanan, banyak gereja, dan setelah mulai bisa ibadah tatap muka pun ternyata banyak yang belum bisa pulih. Kalau dari sisi kehadiran mungkin bukan yang utama, tetapi kalau kondisi rohani, jadi tidak ada kegairahan secara rohani, tidak semangat lagi secara rohani, ini lebih serius. Salam, lover yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Senang boleh kembali bersama saudara semua. Bagaimana keadaan saudara saat ini? Kiranya semua dalam keadaan sehat, bersuka cita, diberkati Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setelah kita beraktivitas sepanjang hari ini, mungkin kita tidak hanya lelah secara fisik, pikiran kita juga lelah karena ada berbagai masalah yang belum terselesaikan, dan itu bisa mengganggu istirahat kita. Tuhan ingin kita bisa istirahat dengan baik karena ini waktunya Tuhan ingin memberkati apa yang sudah kita kerjakan sepanjang hari ini. Oleh sebab itu Tuhan mengundang kita semuanya, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Tuhan ingin kita semua alami kelegaan di batin kita. Kita bisa istirahat dengan baik, besok kita bisa kembali beraktivitas, bisa bekerja dengan efektif, stamina kita baik, kita sehat, dan itu akan membuat kita semakin bisa memuliakan Tuhan. Apapun masalahmu, apapun situasi sulit yang kau hadapi, jangan biarkan itu jadi beban berat. Bawa kepada Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur karena di dalam Yesus Kristus kami boleh menghampiri Engkau. Bahkan Engkau mengundang kami untuk datang kepadamu, membawa semua beban berat kami. Engkau akan memberi kami kelegaan. Bapa, saat ini kami menghampiri Engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua masalah-masalah hidup yang sedang kami hadapi saat ini, hal-hal yang membuat kami menjadi letih lesu secara jiwani, secara fisik, bahkan menjadi beban di jiwa kami. Kami bawa kepadamu, kami sangat percaya dalam hadirat Tuhan kami akan mengalami kelegaan. Dalam hadirat Tuhan kami akan dikuatkan. Dalam hadirat Tuhan kami akan menemukan jalan keluar yang terbaik. Dalam hadirat Tuhan kami akan boleh mengerti maksud dan rencana Tuhan lewat setiap peristiwa yang sedang kami hadapi. Sakit penyakit, masalah pekerjaan, masalah rumah tangga, masalah-masalah yang lain, kami sangat percaya di tangan Tuhan semuanya akan terselesaikan dengan baik. Biarlah namamu dipuji dan dimuliakan senantiasa dalam hidup kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Sebelum kita sharing firman Tuhan, mungkin ada pertanyaan atau permohonan doa yang bisa dibacakan? Ada? Ada, Pak. Ya, silakan. Ada permohonan doa, mohon dukungan doanya agar gereja kami mengalami pemulihan dari Tuhan. Pasca pandemi, gereja kami mengalami suam-suam kuku. Iya, ini kondisi yang memang perlu banyak didoakan ya.
pandemi sudah mengguncangkan banyak pelayanan, banyak gereja, dan setelah mulai bisa ibadah tatap muka pun ternyata banyak yang belum bisa pulih. Kalau dari sisi kehadiran mungkin bukan yang utama, tetapi kalau kondisi rohani, jadi tidak ada kegairahan secara rohani, tidak semangat lagi secara rohani, ini lebih serius. Sebab kalau tidak ada kegairahan rohani yang besar untuk beribadah, maka gereja hanya menjalani ritual-ritual agamawi tetapi tidak membuat orang berjumpa dengan Tuhan, tidak mengalami perubahan dalam Tuhan, maka itu tidak seperti yang Tuhan harapkan. Kita memang harus berdoa supaya kembali ada kebangunan rohani, ada kegairahan besar dalam gereja-gereja kita. Ada satu catatan di Alkitab menarik bagaimana Tuhan memulihkan fungsi bait Allah. Kita akan membacanya dari surat Yohanes, dari Injil Yohanes. Dari Injil Yohanes pasal yang kedua. Kalau kita pelajari ayat 13 sampai 25, di sana kita bisa menemukan beberapa prinsip penting bagaimana Tuhan memulihkan bait Allah itu. Yang pertama, Tuhan memulihkan fungsi bait Allah. Kita bisa baca ayat 13 sampai 16. Ketika hari raya Paskah, orang Yahudi sudah dekat. Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing, domba, dan merpati. Dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing, domba, dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bait suci, rumah Tuhan, atau kalau sekarang dalam konteks kekristenan kita, gereja, fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk menyembah Allah, untuk memberikan persembahan, memberi pengagungan kepada Allah. Ketika orang datang ke rumah Tuhan, berarti pusat dari pertemuan itu apa? Pusat dari kegiatan itu siapa? Pusat dari ibadah itu siapa? Harusnya yang punya rumah, Tuhan harus menjadi pusat. Banyak kegairahan rohani itu menjadi padam. Banyak semangat berkurang karena kadang-kadang gereja tidak berpusat pada Tuhan. Ibadah-ibadahnya ditata, dibuat semenarik mungkin supaya yang datang senang. Jadi pusatnya siapa? Yang datang. Lalu semua diatur sedemikian rupa supaya yang melayani nyaman. Berarti pusatnya siapa? Yang melayani. Saudara tidak salah supaya jemaat atau yang melayani itu nyaman dalam sebuah tempat ibadah. Tetapi ingat, kenyamanan itu tetap diarahkan supaya mereka menyembah Tuhan, supaya tetap semua hal yang dilakukan pusatnya pada Tuhan. Karena kalau bicara kenyamanan kan relatif sekali. Ada satu gereja kalau nggak pakai AC itu nggak nyaman. Tetapi ada tempat-tempat tertentu nggak pakai AC biasa-biasa saja tuh. Ada gereja tertentu harus full band tuh supaya nyaman, supaya senang, memuji Tuhan, semangat. Tetapi ada gereja tertentu hanya pakai organ saja cukup, bahkan hanya pakai gitar juga semangat. Ya, saya tumbuh di gereja desa. Saya melihat kegairahan rohani itu sama sekali tidak ditentukan oleh tempat, fasilitas, dan alat musik. Tetapi lahir dari hati yang luar biasa. Ya, bahkan saya pernah ketemu sebuah gereja dan yang melayani sebenarnya apa ya, nggak tahu nada ya. Tetapi tetap aja kegairahan rohani luar biasa. Mereka ingin melayani Tuhan, ingin memuji Tuhan. Cuma memang karena keterbatasannya dan tidak ada yang mengajari. Bagi mereka kan
ya nggak bisa main musik, ya udah tepuk tangan cukup. Tetapi semangatnya berkobar-kobar. Fungsi bait Allah itu adalah menjadi tempat di mana pribadi Tuhan dipuji, disembah, diagungkan, dihormati. Kenapa Yesus menegur keras praktek perdagangan di bait Allah pada masa itu? Karena mereka mulai kompromi dengan praktek-praktek yang berdosa antara jemaat, antara pedagang, dan antara para imam yang melayani. Kita tahu bahwa korban persembahan itu harus sempurna. Tidak boleh orang mengorbankan binatang yang ada cacat celanya. Itu diperiksa oleh imam. Imam yang dengan ketat akan memeriksa. Kalau ada domba, ada kambing, ada lembu yang tidak memenuhi standar kesempurnaan sebagaimana sudah diatur di hukum agama di masa itu, tidak boleh dipersembahkan. Tetapi karena ada persekongkolan antara pedagang dan imam, yang cacat-cacat pun boleh dipersembahkan. Dan kalau jemaat ngerti, senang karena tidak harus beli lembu yang mahal. Tidak perlu membeli domba yang mahal karena ada cacatnya. Tidak semahal kalau itu binatang tanpa cacat celah. Akhirnya praktek agama yang penuh dengan kepalsuan, penuh dengan kebohongan, memanipulasi semua ritual agama, tujuannya hanya secara lahiriah mereka masih melakukannya, tetapi sebenarnya sudah mulai kehilangan rasa hormat, kasih, dan kegairan rohani. Yesus tegas sekali. Makanya pemulihan rohani yang akan Tuhan lakukan di bait Allah pasti akan menempatkan pusat penyembahan adalah Allah yang Maha Kudus, dan penyembahan itu harus dilakukan dengan benar dalam roh dan kebenaran. Tidak boleh semau-maunya sendiri. Tidak boleh hanya berdasarkan perasaan atau kepentingan sendiri. Makanya kalau kita berdoa untuk gereja kita supaya kembali ada kebangunan rohani, ada kegairan rohani, pusat ibadah itu harus benar. Yang membuat orang bertobat bukan karena liturginya, tetapi kehadiran Tuhan di mana Roh Kudus merubah hati orang. Tetapi liturgi yang tidak disiapkan dengan baik itu juga tidak bertanggung jawab. Harus disiapkan sebaik-baiknya. Sebagaimana jemaat diajar untuk memberi waktu dan memberi persembahan terbaik dalam ibadah, yang melayani juga harus komitmen bahwa pelayanannya itu harus menjadi persembahan terbaik kepada Tuhan. Yang melayani dan jemaat yang ibadah, dua-duanya ini harus didoakan nih. Kita berdoa Tuhan supaya ada kegairan rohani. Kalau yang melayani juga tidak mau berubah, juga tidak mau menata hidupnya ketika melayani itu sebagai persembahan kepada Tuhan, beri yang terbaik, maka kegairan rohani, kebangunan rohani juga tidak akan terjadi. Demikian juga jemaat juga harus ibadah itu persembahan terbaik dia di hadapan Tuhan, bukan sekedar tradisi. Fungsi dari rumah Tuhan harus dipulihkan. Pemulihan yang dari Tuhan pasti akan dari sisi ini akan terjadi. Kalau tidak, akan sulit ya. Yang kedua, kalau kita baca ayat 18 sampai 22. Orang Yahudi menantang Yesus, katanya, tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya. Lalu kata orang Yahudi kepada mereka, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan oleh Yesus. Saudara-saudara,
pemulihan Tuhan untuk bait-Nya itu pasti akan menjadikan tubuh Kristus itulah sebagai bait suci yang sesungguhnya, bukan hal-hal yang fisik. Yesus adalah bait suci, dan persekutuan orang percaya adalah bait Roh Allah. Pribadi Yesus itu yang lebih utama. Seperti tadi saya katakan, fasilitas itu oke, bagus, acara bagus, tetapi di mana posisi Yesus dalam gereja? Di mana posisi Yesus? Lalu pusat dari ibadah kita di mana? Bait suci sesungguhnya adalah Yesus Kristus, pribadi ilahi yang turun ke dunia ini. Itu menjadi bait suci yang turun di tengah-tengah manusia. Ibadah tanpa Yesus Kristus sama saja ibadah tanpa hadirat Tuhan. Oleh sebab itu, pemulihan itu akan menjadikan pribadi Yesus itu yang paling utama. Yesus Kristus itu yang paling utama dalam ibadah kita. Tema khotbah bisa macam-macam, tetapi pribadi Yesus harus menjadi pribadi utama yang diberitakan. Khotbah-khotbah yang bertanggung jawab akan selalu berpusat pada pribadi Yesus Kristus Tuhan. Bukan hanya sekedar supaya jemaat senang mendengarnya, bukan sekedar supaya jemaat terhibur, bukan supaya jemaat itu diberkati Tuhan, bukan supaya jemaat itu sembuh, bukan sekedar supaya jemaat betah ibadah, tidak. Dari awal puji-pujian sampai pemberitaan firman Tuhan, sampai penutupan, ibadah itu harus menjadikan Yesus. Setiap orang itu bisa mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus Kristus Tuhan. Pemulihan selalu membuat orang itu akhirnya mengalami perjumpaan pribadi dengan pribadi Tuhan. Bukan sekedar senang, bukan sekedar dia gembira, bukan sekedar dia nyaman. Apa artinya nyaman secara tempat? Apa artinya senang secara emosi tetapi tidak berjumpa dengan Yesus Kristus? Kalau tidak berjumpa dengan Yesus Kristus, dia sebenarnya kehilangan esensi dari ibadah Kristen yang sesungguhnya. Dan ibadah sejati tidak berhenti pada ibadah di gereja hari Minggu. Karena dalam Yesus Kristus kita mengerti Tuhan ternyata menguduskan tubuh kita ini, membayar lunas tubuh kita dan menjadikan tubuh kita ini bait sucinya. Di dalam Yesus Kristus, tubuh kita adalah bait Roh Allah. Kita baca di 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Setiap orang di dalam Yesus Kristus itu sudah dibayar lunas. Tubuhnya itu dibeli di atas kayu salib. Bukan lagi menjadi milik iblis, bukan lagi menjadi milik dosa, tetapi menjadi milik Kristus. Di situ Roh Allah berdiam diri. Oleh sebab itu ibadah sejati itu adalah ketika Tuhan pulihkan fungsi dari gereja Tuhan dalam bentuk persekutuan orang percaya, dan Tuhan juga memulihkan keadaan setiap orang supaya ibadah itu tidak hanya hari Minggu, tetapi semua aktivitas setiap hari menjadi ibadah. Karena apa? Karena kita mempersembahkan anggota-anggota tubuh kita untuk menyatakan kebenaran Tuhan, untuk menyatakan kasih Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Pemulihan yang dari Tuhan secara rohani akan membuat setiap orang Kristen itu pasti punya keberanian untuk melepaskan pengaruh-pengaruh dunia ini, bahkan akan meninggalkan dosa-dosa yang menyakiti hati Tuhan. Apa artinya orang melayani di gereja kelihatan sangat rohani sekali, tetapi dia hidup dalam dosa. Dia tetap membiarkan dosa mengikat dia. Apa artinya? Betapa menyedihkan kita mendengar
orang pemimpin pujian, singer yang sangat bagus sekali ketika memuji Tuhan. Pemain musik yang sangat indah sekali ketika memainkan musik. Pengkhotbah yang khotbahnya sangat bagus sekali. Tetapi ternyata terbongkar, dia sudah melakukan perzinahan. Dia melakukan perbuatan-perbuatan yang najis. Dia lakukan kejahatan-kejahatan. Di gereja, sepertinya dia mempersembahkan tubuhnya untuk Tuhan. Tetapi hidup hari-harinya, dia persembahkan tubuhnya kepada setan, kepada dosa. Pemulihan dari Tuhan tidak akan membuat orang seperti ini. Dia akan menghormati Tuhan dengan tubuhnya. Dia akan menjaga kekudusannya. Yang ketiga, apa yang Tuhan kerjakan ketika Tuhan memulihkan bait Allah? Ayat 23 sampai 25. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tetapi Yesus sendiri tidak akan mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semua. Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Kalau Tuhan memulihkan, Tuhan pasti akan memurnikan iman setiap orang. Tuhan akan memurnikan hati setiap orang. Apakah dia sungguh-sungguh mengimani Tuhan dengan benar atau tidak? Kualitas imannya akan diuji. Ada begitu banyak orang mengikut Yesus karena apa? Ingin disembuhkan Tuhan. Ada begitu banyak orang mencari Yesus karena ingin mendapatkan mujizat, ingin mendapatkan berkat makanan yang berlimpah-limpah. Alkitab mencatat begitu banyak orang yang disembuhkan Tuhan Yesus. Ada begitu banyak yang mengalami mujizat dan berkat Tuhan Yesus. Tetapi ketika Yesus akhirnya harus pikul salib, menyerahkan nyawanya di atas kayu salib, di mana mereka semuanya? Pemulihan bait suci akan terkait dengan memurnikan kualitas iman orang-orang percaya. Bukankah Tuhan sendiri berkata, ada banyak yang dipilih tetapi sedikit yang, ada banyak yang dipanggil tapi sedikit yang dipilih. Jumlah yang datang tidak menentukan kualitas. Tetapi kalau Tuhan memulihkan, jumlah yang begitu banyak akan dimurnikan. Siapa orang-orang yang bisa dipercaya Tuhan? Siapa orang Kristen yang tangguh, yang siap untuk pikul salib, tetap setia kepada Tuhan, tidak akan menyangkal imannya apapun yang terjadi? Siapa orang yang pergi kemana saja, dia akan berkata, aku murid Kristus. Orang-orang yang memperlihatkan kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Tuhan akan menguji setiap orang ketika dia memulihkan bait sucinya. Dan doa saya, orang itu adalah kita semuanya. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur karena ada masa di mana Tuhan akan bertindak dengan tegas. Tuhan bertindak dengan penuh kewibawaan untuk memulihkan bait suci-Mu. Ada banyak gereja yang menjadi suam-suam akhir-akhir ini. Ada banyak pelayanan yang menjadi suam-suam akhir-akhir ini. Tetapi kami tahu bahwa hati Tuhan itu tetap berkobar-kobar terhadap umat-Mu. Hati Tuhan tidak pernah padam untuk mengasihi dan mengerjakan hal-hal yang terbaik bagi gereja-Mu, bagi umat-Mu. Bapa, kami mohon dengan segenap hati, mari Bapa, Engkau melawat gereja-gereja yang ada. Gereja-gereja yang suam-suam, gereja-gereja yang mulai kehilangan arah, gereja-gereja yang hanya menjadikan gereja itu berpusat pada manusia, hanya ingin menyenangkan manusia, hanya ingin mendatangkan keuntungan bagi manusia, hanya ingin menjadikan manusia pusat, dan Tuhan hanya menjadi alat untuk memuaskan manusia. Tuhan lawat, Tuhan jamah. Tuhan pulihkan gereja-Mu Tuhan, di setiap pelosok negeri ini,
dari desa-desa sampai kota-kota. Tuhan lawat Tuhan, Tuhan kembali kerjakan, Tuhan pulihkan, bangkitkan kembali roh yang berkobar-kobar di hati para pelayan Tuhan, di hati hamba-hamba Tuhan, di hati jemaat-Mu, agar hati mereka sungguh-sungguh haus dan lapar akan Tuhan, agar mereka sungguh-sungguh merindukan hadirat Tuhan, agar mereka bergairah untuk memuji dan menyembah Tuhan, karena hati mereka berkobar bagi Tuhan. Mereka menjadikan hidupnya sebagai alat dan senjata kebenaran Tuhan. Tuhan jamah setiap pribadi, Tuhan jamah setiap pelayan Tuhan, Tuhan jamah setiap hamba-hamba-Mu Tuhan. Ada banyak orang yang kehilangan arah, banyak orang yang tersesat, ada banyak orang yang mencari Tuhan, tetapi mereka belum menemukannya sampai saat ini. Roh Kudus menuntun, Roh Kudus memakai setiap gereja yang ada menjadi tempat yang terbaik bagi orang-orang ini berjumpa pribadi dengan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, mengalami kehadiran Tuhan, hidupnya diperbaharui, hidupnya dipulihkan, dan mereka mengalami kebangunan rohani secara pribadi, menjadi haus dan lapar kepadamu. Terima kasih, Tuhan kerjakan dengan cara-Mu yang tidak terbatas. Kerinduan kami selalu kepadamu, hal ini bisa tergenapi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara, kita harus terus berdoa untuk gereja kita, agar gereja kita dilawat Tuhan, gereja kita dipulihkan oleh Tuhan dari segala hal yang membuat mungkin situasinya memang terpuruk, situasinya tidak segairah dulu sebelum pandemi. Tuhan mengasihi kita semua dan mengasihi gerejanya. Kalau saudara memiliki pergumulan-pergumulan yang berat, saudara sedang dalam keadaan sakit, saudara sedang ada masalah di rumah tanggamu, baik dengan pasangan, dengan anak-anak, atau dalam pekerjaan saudara sedang dalam pergumulan, saudara membutuhkan dukungan doa, silakan menghubungi nomor telepon yang tertera di layar saudara. Tim doa kami akan mendukung saudara dalam doa. Apapun yang terjadi, tetap percaya doa orang benar besar kuasanya. Kalau saudara ingin memberikan komentar, silakan menuliskannya di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Kami tunggu. Mazmur 4 ayat 8-9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam.